Shalom adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi denganku di ibadah PLK Remaja Gemis Bait Allah tanggal 15 Agustus tahun 2021. Udah sekian banyak nih ibadah kita lalui melalui video streaming, dan aku berharap pagi ini kita semangat juga untuk menjalani ibadah walaupun masih tetap melalui video streaming. Ya maklum aja ya, kondisi kita masih belum memungkinkan untuk bisa ketemu di gereja. Tapi aku yakin hal tersebut tidak menyurutkan semangat adik-adik, sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baiklah adik-adik yang diberkati Tuhan, aku minta kita semua persiapkan hati, persiapkan fisik kita untuk bisa berkonsentrasi, beribadah di pagi hari ini. Dan tanpa berlama-lama, untuk memulaikan ibadah ini, engkau mau mengundang kita semua untuk bersukacita dalam pujian yang diambil dari PKJ nomor 7 yang berjudul Bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Baiklah adik-adik yang diberkati Tuhan, kita akan membuka ibadah kita pada pagi hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang boleh Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh beristirahat tadi malam Tuhan, dan bangun dengan berkat yang baru dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami mau beribadah, kiranya Engkau beserta dengan kami ya Tuhan, menjaga agar kami tetap dapat berkonsentrasi ya Tuhan dalam membaca dan mendengarkan akan firman-Mu. Ya Tuhan Yesus, inilah ibadah kami ya Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, aku mau mengajak kita semua menyambut firman Tuhan ini dalam satu pujian yang terambil dari Kidung Jemaat nomor 440 yang berjudul Di Badai Topan Dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu
adik-adik, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mohon bimbingan tangan Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami menghadap Engkau ya Tuhan. Kami memohon agar dalam pembacaan firman Tuhan, Engkau boleh menjaga hati kami ya Tuhan, agar kami dapat mendengarkan firman dengan baik, dan juga berkati hamba-Mu ini ya Tuhan, agar dalam membawakan perenungan firman, biar kiranya hamba-Mu ini dapat menggunakan hikmat yang daripada Tuhan dan bukan dari kepandaian manusia. Ya Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik yang diberkati Tuhan, pembacaan kita pada hari ini masih berhubungan dengan materi kita pada minggu lalu. Ada yang masih ingat tentang apa? Kalau adik-adik menyimak pasti masih ingat nih. Ya adik-adik, betul kalau adik-adik menjawab tema kita pada minggu lalu, yaitu mengasihi Allah dengan tubuhmu. Nah, minggu pagi ini kita akan membahas tema yang berbeda, yaitu mengasihi Allah dengan akal budimu. Ya adik-adik, masih berkaitan ya, dan ayat yang kita akan baca masih terambil di dalam Markus 12 ayat ke-30. Mari persiapkan Alkitab kita, buka Alkitab kita di Markus 12 ayat 30. Markus 12 ayat ke-30. Engkau akan membacakannya untuk adik-adik. Adik-adik bisa membacanya dalam hati sambil tetap buka Alkitabnya, yang bunyinya demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Sekali lagi ya, Markus 12 ayat ke-30 berbunyi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah adik-adik yang diberkati Tuhan, engkau pagi ini akan menggarisbawahi kasihilah dengan segenap akal budimu. Nah, apa sih itu akal budi? Akal budi itu adalah kepandaian yang ada di dalam diri manusia, sehingga manusia dapat membedakan mana yang baik, mana yang salah, mana yang tidak baik, atau mana yang buruk, mana yang bagus gitu. Jadi akal budi itu yang sering kita bilang sebagai kepandaian atau kepintaran. Nah, pertanyaannya, kenapa Tuhan mengingatkan kita untuk mengasihi Tuhan dengan akal budi? Akal budi ini adalah sesuatu yang penting adik-adik. Kenapa penting sampai Tuhan mengingatkan? Karena akal budi ini dapat membuat manusia itu menjadi orang yang baik atau menjadi orang yang tidak baik. Kenapa kayak gitu ya, Engku ambil contoh nih. Kalau adik-adik ingat satu kisah yang adik-adik sering dengar waktu sekolah minggu, yaitu tentang Adam dan Hawa. Apa sih yang menyebabkan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Betul adik-adik, yaitu ya akal budi. Kenapa akal budi? Saat itu Adam terhasut oleh ajakan iblis untuk memakan buah terlarang. Ya, kenapa? Iblis mengiming-imingi dengan apa? Yaitu kalau Adam memakan buah itu, maka Adam akan mengetahui segala pengetahuan tentang yang baik dan yang benar gitu. Nah,
si Adam ini karena dia lupa akan kata perintah dari Tuhan bahwa jangan makan buah itu, dia terbuai dengan ajakan iblis, makanya dia makan. Sehingga terbukalah mata Adam. Nah, adik-adik yang berkata Tuhan, sekali lagi Tuhan mengingatkan untuk menjaga akal budi kita. Karena apa adik-adik? Seperti kisah tadi, iblis itu bisa paling gampang menghasut manusia dari akal budinya. Caranya gimana? Caranya iblis adalah menjadikan sesuatu yang salah terlihat benar, menjadikan sesuatu yang buruk terlihat enak, atau apalagi menjadikan sesuatu yang salah itu terlihat gampang dan mudah. Gitu adik-adik. Iblis ini punya cara yang hebat untuk, bukan hebat, cara yang licik untuk menghasut manusia nih, sampai akal budi kita akan terpengaruh. Nah, aku ambil contoh seperti ini adik-adik. Ketika misalnya kita di sekolah, ketika kita mau ujian nih, Nah, si iblis ini akan mengganggu kita nih. Harusnya adik-adik belajar dengan rajin, mengacuhkan teman-teman yang ngajak main, tetapi iblis akan mengganggu kita. Iblis akan berkata gini, ngapain sih kamu belajar? Kamu kan bisa nyontek. Nanti kalau kamu udah belajar capek-capek, tapi gak nyontek, nilai kamu tetap aja jelek. Mendingan sekarang main dulu. Habis itu nanti kalau ujian, nyontek aja biar nilainya bagus. Nah, iblis mengiming-imingi nih si kita semua atau adik-adik yang mungkin sekarang lagi menjalani studi di sekolah, supaya nilainya bagus, disuruh nyontek, akhirnya jangan main. Padahal adik-adik udah pernah denger nih firman Tuhan untuk selalu jujur, untuk selalu percaya bahwa Tuhan menolong, untuk belajar dengan rajin. Tapi kita dilupakan. Nah adik-adik, kenapa sih kita sering gampang jatuh di dalam hasutan iblis adik-adik? Kita sering gampang jatuh dalam hasutan iblis karena kita jarang membaca atau mengetahui perintah-perintah Tuhan. Gitu. Kita kadang-kadang lupa ketika disuruh nyontek, kita lupa bahwa ada perintah Tuhan untuk Tuhan bilang jangan berbohong, jangan bersaksi dusta. Mencontek kan sama aja berbohong ya. Nah kita lupa tuh, kita dengarnya isi iblis terus. Akhirnya kita ngikutin iblis. Nah akal budi inilah yang menjaga kita untuk tetap bisa ingat, oh iya Tuhan bilang jangan, Tuhan bilang jangan nyontek, Tuhan bilang belajar. Dan kalau sudah belajar harus percaya bahwa Tuhan menjaga kita gitu. Jadi sebelum ujian berdoa dulu. Nah itulah adik-adik kenapa akal budi ini Tuhan bilang penting. Dan Tuhan bilang kasihilah Tuhan dengan akal budimu. Tapi adik-adik ingat juga, si iblis ini gak tinggal diam. Dia juga punya kelicikan yang luar biasa nih adik-adik. Dia akan berusaha menjatuhkan kita. Contoh lagi, ketika pun adik-adik sudah belajar dan ketika ujian adik-adik tidak mencontek, iblis tidak tinggal diam. Kadang-kadang misalnya kita sudah belajar, nilainya tidak memuaskan gitu. Sedangkan teman-teman yang mencontek, nilainya bagus. Iblis akan mulai nih kasih pemahaman di kepala kita bahwa tuh kan Tuhan itu tuh gak adil sama kita. Kok kita udah belajar tapi nilainya jelek gitu. Iblis akan kasih teori-teori yang salah kepada kita. Akhirnya apa? Iblis bilang, ya udah nilai kamu umpetin aja, jangan kasih ke orang tua kamu, nanti kamu dimarahin. Nah di situ kalau manusia yang jarang baca firman Tuhan, dia akan berpikir, oh iya juga ya, ya udah deh diumpetin deh ulangannya gitu.
Tapi sebaliknya, kalau adik-adik rajin baca firman Tuhan, adik-adik akan berani berkata jujur kepada orang tua. Dan akan lebih giat lagi belajar supaya di kedepannya nilainya lebih bagus adik-adik. Nah, itu dia adik-adik kurang lebih penjelasan atau perenungan firman Tuhan kita, bahwa kasihlah Tuhan dengan akal budimu. Ya adik-adik, rajin-rajinlah baca firman Tuhan supaya adik-adik bisa tahu menimbang mana yang baik untuk Tuhan. Dan hal itu akan menjaga adik-adik dalam segala aktivitas adik-adik, mau di pergaulan mau di studi sekolah, mau di keluarga, gimana kita harus menghormati orang tua, kakak adik, mama papa, oma opa gitu. Atau dimanapun deh adik-adik berada, kalau kita baca firman Tuhan terus setiap hari, maka akal budi kita akan terus terjaga dan iblis tidak akan bisa menghasut kita. Demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi modal atau pedoman di dalam hidup adik-adik dan engku untuk bisa berjalan mengasihi Tuhan dengan seluruh segenap akal budi kita. Amin. Nah adik-adik, demikian firman Tuhan yang boleh disampaikan. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, maka saat ini kita akan masuk dalam persembahan dan nanti dilanjutkan dalam doa syafaat. Sekali lagi aku ingatkan untuk kita tidak jemu-jemu, dengan rela hati memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan nantinya bisa ditransfer atau dikirimkan di yang pertama nomor rekening Bank Mandiri atas nama engku sendiri, Andrew Octavianus Katiandago, dengan nomor rekening sebagaimana di bawah ini. Atau ke akun OVO atas nama engku juga dengan nomor di bawah ini adik-adik. Baiklah adik-adik yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan masuk di dalam doa syafaat. Namun sebelumnya, engku mengundang kita untuk mengangkat satu pujian yang diambil dari Kidung Jemaat 329 yang berjudul Tinggal Sertaku. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun. Tuhan tinggallah light pertolongan
takut. Tuhan, kau kekal tinggal sertaku. Dan adik-adik yang diberkati Tuhan, mari kita siapkan hati kita menghadap hadirat Tuhan. Kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kasih setiamu Tuhan. Kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu tentang bagaimana kami harus mengasihi-Mu dengan segenap akal budi kami. Tuhan, kami menyerahkan pribadi anak-anak remaja Tuhan dalam kehidupan studinya, dalam kehidupan di keluarga ya Tuhan, di pergaulan Tuhan. Jaga anak-anak remaja Tuhan agar senantiasa memiliki akal budi yang selalu dapat mengingat semua perintah-perintah Tuhan dan menjauhi setiap hasutan dari iblis ya Tuhan, dan sehingga anak-anak remaja boleh selalu taat dan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk kegiatan belajar Tuhan di sekolah yang masih online ya Tuhan. Berkati adik-adik agar dapat menyerap seluruh pelajaran, seluruh yang disampaikan oleh guru ya Tuhan dengan baik, sehingga boleh menjadi modal ilmu yang baik bagi adik-adik remaja. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk orang tua kami, saudara kami, oma opa, dimanapun mereka berada. Ya Tuhan Yesus, berkati mereka ya Tuhan dalam segala aktivitasnya Tuhan Yesus, dalam menjaga kami, mendidik kami, dalam pekerjaannya ya Tuhan. Kau berkati dan berikan mereka kesehatan ya Tuhan. Ajarlah kami untuk selalu menghormati mereka dan selalu mengasihi mereka. Ya Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk gereja kami tercinta Tuhan. Berkati gereja kami agar senantiasa dapat menjalankan seluruh program dan dapat menjadi berkat bagi sesama kami dimanapun kami ditempatkan ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati Pak Pendeta, para majelis, dan juga jemaat-jemaat Gemis Bait Allah. Biar kiranya kami tidak jemu-jemu untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tuhan kiranya mau menjaga bangsa dan negara kami, agar bangsa dan negara kami dijauhkan dari segala sakit penyakit, dijauhkan dari segala tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ampuni bangsa ini ya Tuhan, dan biar kiranya Engkau berkati pimpinan Bapak Presiden sampai dengan jajaran-jajarannya agar dapat memerintah dengan hikmat yang daripada-Mu. Tuhan Yesus, lebih dari semuanya itu ya Tuhan, kami juga memohon ampun atas dosa-dosa kami ya Tuhan, yang sering kami lakukan menyakiti hati-Mu, karena kami terkadang nakal Tuhan, kami tidak mau menuruti perintah-Mu Tuhan Yesus. Ampuni kami ya Tuhan, dan doa kami Tuhan yang belum sempurna ini akan kami sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah adik-adik yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Seperti biasa, Engku selalu punya waktu nih untuk
menyampaikan beberapa pesan, yaitu tetap semangat untuk beribadah, dan minggu depan jangan lupa untuk tetap rajin beribadah lagi. Pagi-pagi engkau berharap walaupun dengan video streaming, tapi adik-adik tetap ibadahnya pagi-pagi. Jangan jangan sore-sore lah ya gitu. Nah, adik-adik yang berkat Tuhan, juga engkau ingatkan agar kita tetap jaga kesehatan, jaga imunitas kita, rajin olahraga, dan yang terutama juga untuk selalu membaca firman Tuhan di rumah. Ya adik-adik, dan saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan menutup ibadah kita akan mengangkat satu pujian dari pujian yang berjudul Tuhan, Kau Gembala Kami. Dan dengan dinyanyikannya pujian ini nanti, itu akan mengakhiri ibadah kita. Namun sebelumnya, mari kembali engkau mengajak kita satu di dalam doa penutup. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Terima kasih untuk ibadah ini ya Tuhan. Biar kiranya berkat Tuhan boleh bersama-sama dengan kami di dalam kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya ya Tuhan Yesus. Kami akan berpisah. Kami menyerahkan setiap hidup kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik yang diberkati Tuhan. Ketemu lagi minggu depan di video streaming ibadah PLK Remaja Gemis Bait Allah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom. Tuhan, Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Janji-Mu Kau terima kami, walau hina bercela. Yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami